A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan uruha sira anna nasa ing satuhuna manusia salah satu anwa'in iku telu pirang-pirang warna. Abdun qad galaba alaihi takhlit wa tafritu. Abdun siji hamba qad galaba ka teman-teman wis kaprah alaihi ing atase abad at-takhlitu apa nyampur wa tafritu lan ngelampaui batas. Wala iku mangka utai kang layak bihi kelawan abad galabatul khaufi iku kaprahe rasa wedi alaihi ing atase Allah liyan jazira repon nyentah ngeraksa iya abad anil ma'asyi adoh saking pirang-pirang maksiat illa angin andal mauti ing dalam nalikane tekane kematian fayam bagi mangka syogya ayakuna apa yentah ana rojauhu apa ngarep-ngarepe abad goliban iku kang kaprah ala khaufihi ingatase wedine abad wa qad qala alaihi salatu wassalam lan teman-teman wis ngucap ya Nabi alaihi salatu wassalam la yamutu ahadukum ora mati ahadukum apa salah swiji sira kabeh illa angin wa huwa lan ya ahadukum hasanuddunni iku becike prasangka billahi kelawan Allah wa abdun la yu'minu wa abdunan kaping do hamba la yu'minu kang ora yakin ya abad ala nafsihi ingatase awak-awakane abad minat tarki nyatane saking ninggal akan lil makmurati kadue pirang-pirang kang den perintah wasukunilan meneng ilal mahdurati maring pirang-pirang kang den larang payang bagi mangka siyogi ali hadal abdi kadua ikilah hamba istiwa ul khawfi apa ngelurus akanek rasa wedi warroja'i lan pengharapan hatta yakuna sehingga ana iya istiwa ul khawfi warroja kajana hayat iri kaya sayap lorone manuk. Qala alaihi salatu wassalamu wis ngucap ya Nabi alaihi salatu wassalam lawuzinal khawful mu'mini lawuzina lamun den timbang khawful mu'mini apa wedine wong mukmin waraja'uhu lan pengharapane mukmin la tadala mangka yakti imbang iya khawful mu'mini waraja'uhu wahadalan utawi ikilah kelakuan halu aksaril mukminina iku tingkah luwi akeh-akeh wong mukmin kabeh wa abdun qad anaba ila rabbih ini yang beberapa ini wa abdun lan kaping do hamba qad anaba teman-teman wis tobat ya abad ila rabbih maring pangerane abad wat ma'annas nafsuhu lan ngerasa tenang nafsuhu apa awak-awakane abad bihi kelawan rabbih wan qasha'at dulu ma tu syahwatihi wan qasha'at lan gawe lenyap wan qasha'at lan lenyap dulu ma tu syahwatihi apa pirang-pirang pepeteng syahwate abad bi isyraqi anwari korbihi kelawan sebab syuruke pirang-pirang cahaya parake rabbihi falam tabqa mangka ora kekal lahu kadue abad ladatun apa keenakan atau kelezatan illa angin fi munajatihi ing dalam munajate abad wala rohatalan orana kesenangan atau wala rohatalan orana bunga iku mawjud illa fi ibadatihi angin ing dalam nyembahe ila rabbihi hinya kembali ke rabbihi ya fasara mangkada diroja'uhu apa pengharapannya abad syauqan iku rasa kangen wa mahabbatan lan rasa cinta wa mahabbatan lan rasa demen wa khawfuhu
lan wedine abad ta'diman iku ta'dim iku ngagung akan wahaibatan lan ngahebat akan afada wis gawe manfaat dalika ing mengkono madkur sayyidi sapa gusti isun asyaihu Abdullah bin Alawi nyatanya Abdullah ibnu Alawi al-Haddadi rahimahullahu ta'ala mugi ngrahmatihu ing Abdullah bin Alawi al-Haddad Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala falil awali mangke kadue kang awal wa huwalannya al-awwal alladzi ya'budullaha ta'ala iku kang nyembah ya alladzi Allah ta'ala ing Allah ta'ala ala sabilil khaufi ing atas dalan wedi salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetengah yahtakiru nafsahu siji wong kang rendah akan iya si wong nafsahu ing awak-awakane si wong ayaro tegese ningali ya si wong ana nafsahu ing setuhune awak-awakane si wong la miqdara laha oranana ukuran iku maujud laha kadue nafsuhu wa istakillu hasanatihi lan kaping do wong kang nganggep kedik iya si wong hasanatihi ing pirang-pirang kebecikane si wong ayara tegese ningali si wong anna hasanatihi ing setuhune pirang-pirang kebecikane si wong qalilatun iku kang kedik wa istaksirul lan kaping telu kang nganggep akeh iya si wong sayyiatihi ing pirang-pirang kaalaane si wong ayyara tegese ningali si wong anna sayyiatahu ing setuhune pirang-pirang kaalaane si wong kasiratun iku kang akeh walisane lan iku tep kadue kang kaping do wa huwa lan yasani alladzi ya'budullaha ta'ala iku kang nyembah ya alladzi Allah ta'ala ing Allah ta'ala ala sabilir raja'i ing atase dedalan pengharapan salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetengah yakunu qudwatan nasi yakunu siji kang ana iya si wong qudwatan nasi iku teladan manusia iku percontohan manusia fi jami'il halati ing dalam sekabeh pirang-pirang tingkah ay anna nasi tegese setuhune manusia yaktaduna iku nurut buri iya nas bihi kalawan si wong fi jami'i halatihi ing dalam sekabirang-pirang tingkah si wong wa yakunu lan ana ya si wong askhon nasi iku luih dermawane manusia kullihim sekabeh nas bil mali kelawan harta zuhdan tegese zuhud fid dunya ing dalam dunya wa yakunu lan ana ya si wong hasanad doni iku becike prasangka billahi kelawan Allah fil khalqi ing dalam makhluk kullihim sekabeh makhluk walisalis lan iku tep kadue kang kaping telu wa huwa lan ya salis may ya'budullaha iku kang nyembah ya si wong Allah ing Allah ala sabilil hubbi ing atas dalan demen salasu alamatin utawi telu pirang-pirang tetengah awaluha utawi mula-mulane awaluha utawi awale alamat yu'ti ma yuhibbuhu iku ngawe yes wong ma yuhibbuhu ing barang kang demen yes wong ing barang wa ma yu'ijulan barang kang muliaken yes wong alaihi ngatase barang liyana lal birra dapat nyentah merkole yes wong al birra ing kebajikan wala yubali lan orang anggap penting yes wong ba'da ayyar rabbuhu ing dalam suwise yen tahrido rabbuhu sapa pangerane si wong kama qala Allah taala kaya barang kang wis ngucap Allah taala sapa Allah taala lan tananul birra ora bakalan merkoleh sira kabeh albirra ing kebajikan hatta tunfiku sehingga ngeinfakaken sira kabeh mimma tuhibbuna saking barang kang mimma tuhibbuna setengah saking barang kang demen sira kabeh wasadi halan utai kaping telune alamat ya'malu bi sakhati nafsihi
iku miga iku ngamal iya si wong bisa khoti nafsihi kelawan sebab bendune awak-awakane si wong ka amalil birri kaya pirang-pirang amal kebajikan wala yahtamu bihi ba'da ayyarda rabbuhu wala yahtamu lan ora mugas akan iya si wong bihi kelawan sahati nafsihi ba'da ayyarda rabbuhu indal muswisayan tahrido rabbuhu sapa pangerane si wong fal biru mangka te kebicikan mardatun iku keridoan li rabbi kadue pangeran wa maskhatatun lan kebenduan li syaitani kadue setan kama fil hadisi kabarak kama fil hadisi kaya barang kang ana ing dalam hadis a'udzu billahi min jahdil balai a'udzu billahi ngelindung isun billahi kelawan Allah min jahdil balai saking migaweni bilai illa angin balaan belai fihi ikut tetap ing dalam bala alaun utai kemuliaan ai aluwun munazzalatun tegese kemuliaan kang den turunaken indallahi ing dalam sandinge Allah taala wasali sualan utai kaping telune alamat yakunu iku ana yasong fi jami'il halati indam sekabeh pirang-pirang tingkah ma'a sayyidihi sumartane sayyide si wong ma'a sayyidihi ma sumartane gustine si wong wa huwa lan ya sayyiduhi Allahu ta'ala iku Allah ta'ala fi amrihi ing dalam perintah ya Allah wa nahyihi lan larangane Allah fala yakunu mangka orana ana yasyang mukhalifan iku kang nyulayani wala yakunu mangka orana ana yasyang mukhalifan iku kang nyulayani lidzalika kadue mengkono madkur. Ya kita sedikit pahami ya jam 9 kurang 15 menit, ada waktu 15 menit. Jadi santri kita kemarin sudah membahas makalah yang kedua dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwa al-ubadu salasu asnab, hamba itu ada 3 golongan ya. Likulli sinfin salasu alamatin yu'rafuna biha. Setiap golongan ada 3 tanda yang dapat diketahui. Kemudian sinfun ya'buduna Allah ala sabilil khauf, satu golongan yang mereka menyembah kepada Allah karena rasa takut. Wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja'i, dan golongan yang mereka menyembah kepada Allah karena rasa pengharapan rahmat kepada Allah. Wa sinfun ya'buduna Allah ala sabilil hubbi, dan golongan yang mereka menyembah kepada Allah karena rasa cinta. Tuh. Jadi ada 3 golongan model hamba Allah. Nah, dari 3 itu satu golongan terdapat 3 tanda. Nah, maka di sini dijelaskan, lebih dijelaskan lagi, walam anan nasa salasu anwa'in. Ketahuilah oleh kaum bahwasanya manusia itu ada 3 macam. Ya, kalau tadi hamba, jadi hamba dengan manusia, mungkin kalau hamba sudah pasti hamba Allah. Manusia juga sama hamba Allah. Cuma nanti kan ada yang mereka tidak menyembah Allah kalau manusia. Kalau bahasanya manusia. Nah, kalau manusia ada yang ingkar, ada yang beriman. Nah, tapi kalau sudah al-ubadu, seorang hamba ya, hamba-hamba itu al-ubadu salah satu anwa'in, ada 3 macam. Berarti sudah pasti dia menyembah kepada Allah. Hanya saja hamba Allah ini ada 3 macam gitu katanya. Setiap satu macam atau satu golongan dia ada 3 tanda gitu. Tapi dijelaskan bahwa abdun qad ghalaba alaihi at-takhlitu wa tafritu, satu hamba yang selalu berlaku mengecoh dan
melampaui batas. Ini model satu hamba. Wallaiku bihi ghalabatul khawfi alaihi liyanjazira 'anil ma'asi illa 'indal mauti. Nah, hamba yang seperti ini itu selayaknya berlaku rasa takut kepada Allah untuk atau agar menjaga dirinya dari berbagai maksiat. Illa 'indal mauti, terkecuali ketika datangnya kematian. Fayam bagi ayakuna raja'uhu ghaliban ala khaufihi, maka sebaiknya pengharapannya berlaku terhadap rasa takutnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu ahadukum illa wa huwa ahsanud dzanni billahi. Tidaklah seorang di antara kalian meninggal atau mati terkecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Wa abdun la yu'minu ala nafsihi minat tarki lil ma'murati wasukuni ilal mahdurat. Dan hamba yang ia tidak beriman kepada dirinya dari meninggalkan kepada sesuatu yang diperintahkan Allah dan diam kepada sesuatu yang dilarang. Fayam bagi lihadal abdi istiwaul khawfi war rajai, dan sebaiknya atau selayaknya kepada hamba yang model ini meluruskan rasa takut dan pengharapannya hatta yakuna, sehingga rasa takut dan rasa pengharapannya kajanahai ta'iri, seperti halnya dua sayap burung. Jadi kalau burung itu punya dua sayap agar seimbang bisa terbang. Kalau sayapnya satu tidak bisa terbang. Ya, selain dia tidak bisa terbang, maka tubuhnya tidak seimbang. Begitu kan? Maka hamba yang seperti ini harusnya istiwaul khaufi war roja. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, lau zina khauful mu'mini wa raja'uhu la tadala. Jika diukur rasa takut seorang mukmin dan pengharapannya, maka haruslah seimbang. Jadi kan ada istilah, ada orang takut tapi pengharapan rahmat kepada Allahnya tinggi. Imbang enggak? Orang takut tapi maksudnya begini, rasa takutnya seorang mukmin dengan pengharapannya itu harus seimbang. Artinya ketaatannya kepada Allah, rasa takutnya terhadap perintah larangan Allah berserta dengan pengharapan rahmat Allah itu harus seimbang, harus pas. Jangan dia doyan berbuat maksiat tapi ngarep dapat pahala dari Allah, namanya nggak seimbang. Begitu kan? Jangan dia malas sholat tapi pengen surga Allah, nggak seimbang. Jangan dia pelit tapi pengen kaya, nggak seimbang. Gitu kan? Harus seperti kajanahai ta'ir, harus seperti dua sayap burung yang selalu seimbang sehingga bisa menerbangkan sayapnya. Begitu. Nah, kemudian wahada halu aksaril mu'minin, dan tindakan seperti ini adalah keadaan kebanyakan orang mukmin. Maksudnya keseimbangan itu adalah kebanyakan perilaku orang mukmin. Wa abdun qad anaba ila rabbih. Kemudian yang ketiga, seorang hamba yang ia bertobat kepada Allah, watma'anat nafsuhu, dan merasa tenang dan telah menenangkan nafsunya atau dirinya dengan Tuhannya, wan qasya'at dulumatu syahwatihi,
dan telah melenyapkan kegelapan syahwatnya bi isyraqi anwari qarbihi, disebabkan memberikan penyinaran cahaya kedekatannya kepada Tuhannya gitu. Falam tabqa lahu laddatun illa fi munajatihi wala rahata illa fi ibadatihi. Nah, karena kelezatan atau keindahan atau sesuatu yang nikmat itu tidak kekal terkecuali di dalam pengharapan seorang hamba kepada Allah, wala rahata illa fi ibadati, dan tidak ada kesenangan terkecuali beribadah kepada Allah. Fasara raja'uhu syauqan, maka pengharapannya menjadi sebuah rasa kerinduan, wa mahabbatan, dan rasa cinta, wa khaufuhu, dan rasa takutnya, ta'ziman, menjadi sebuah keta'ziman, wa haibatan, dan sebuah pembesaran. Jadi hamba yang ketiga ini adalah seorang hamba yang telah bertobat kepada Tuhannya dan sudah menenangkan hawa nafsunya dan sudah melenyapkan kezaliman-kezaliman syahwatnya. Nah, maka yang demikian itu adalah raja'uhu syauqan, pengharapannya akan menjadi sebuah rasa rindu, ya, wa mahabbatan, dan menjadi rasa cinta, sedangkan rasa takutnya menjadi ta'zim. Jadi bukan rasa takutnya karena takut seperti kita takut kepada orang jahat. Kenapa kamu takut sama dia? Karena dia jahat, ya. Beda dengan kita takut kepada Allah. Takut kita kepada Allah ta'ziman, karena kita mengagungkan Allah. Tidak ada yang besar, tidak ada yang maha besar di dunia ini, di alam ini. Hanya Allah lah yang maha besar, sehingga kita takut kepada Allah. Tuh begitu. Jadi harus diluruskan rasa takutnya kepada Allah, ya, bukan saja takutnya karena siksaan Allah. Kan ada, kenapa kamu meninggalkan sholat? Kenapa kamu takut meninggalkan sholat? Karena saya takut azab Allah. Karena orang yang meninggalkan sholat maka akan diazab oleh Allah. Sehingga dia mengatakan, kenapa kamu takut kepada meninggalkan sholat? Karena saya takut azab Allah. Nah, orang yang demikian sudah benar sebenarnya, ya, sudah tepat. Hanya saja nanti masuknya kepada hamba yang tingkatan pertama, ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau ketakutannya, rasa takutnya kepada Allah sebagai ta'zim, ya, sebagai memuliakan, sebagai rasa pembesaran kepada Allah, nah inilah yang berbeda nanti hasilnya, hasil ibadahnya kepada Allah. Afada dzalika Sayyidi Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Nah, yang demikian tadi itulah yang dijelaskan atau yang diberikan hikmah oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, ini udah apa namanya sangat tinggi, ya, rasa seorang hambanya itu luar biasa. Falil awwali, nah ini penjelasan yang tadi, ya, yang bahwa golongan yang pertama, golongan yang kedua, dan golongan yang ketiga. Nah, golongan yang pertama itu maksudnya falil awwali, dan bagi golongan yang pertama salasu alamatin, ada 3 tanda. Mana golongan yang pertama? Golongan yang pertama itu adalah alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilil khauf. Ala sabilil khaufi, orang yang menyembah kepada Allah karena rasa takut. Nah, golongan yang karena rasa takut ini ada 3 tanda. Yang pertama adalah yastahkiru nafsahu, menganggap rendah dirinya, wa yastaqilu hasanatihi, dan menganggap sedikit
kebaikan-kebaikannya, wa yastaksiru sayyiatihi dan menganggap banyak kesalahannya atau kejelekan-kejelekannya. Inilah diantara orang yang seorang hamba yang merasa takut, atau seorang hamba yang menyembah kepada Allah karena rasa takut. Tuh, itu golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, walisani, dan bagi golongan yang kedua salasu alamatin, ada 3 tanda. Seperti apa? Alladzi ya'budullaha ta'ala ala sabilir raja'i, yaitu orang yang menyembah kepada Allah karena rasa mengharap rahmat Allah. Nah, yang mengharap rahmat Allah ini adalah yakunu qudwatan nasi fi jamil halati, ia menjadi teladan manusia dalam segala hal. Jadi tanda pertama, manusia ini selalu ingin menjadi percontohan kepada manusia yang lain dalam segala hal, tentunya percontohan kebaikan. Jadi dia selalu berbuat kebaikan agar bisa dicontoh orang lain. Ya, anan nasa yaqtaduna fihi fi jami'i halatihi wa yakunu asham nasi kullihim bil mali, dan orang tersebut menjadi orang yang paling dermawan di antara yang lainnya dengan hartanya, zuhdan fid dunya, dalam tujuan zuhud dunia. Nah, jadi tanda yang kedua, dia di antara orang yang paling dermawan. Dia banyak harta, kemudian ternyata diukur dia orang yang paling dermawan. Berarti dalam hal dia paling dermawan bukan untuk ria, untuk dilihat orang, tapi ingin memberikan contoh kepada yang lain bahwa pentingnya kedermawanan, bahwa pentingnya berbagi dengan manusia yang lain atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuh, ya, ini alamati ala sabilil roja. Kemudian tanda yang ketiga, wa yakunu hasanadzanni billahi fil khalqi kullihim, dan yang ciri yang ketiga adalah ia selalu berbaik sangka kepada Allah tentang makhluknya. Ya, selalu berbaik sangka kepada Allah tentang ciptaan Allah semuanya. Baik kepada orang yang miskin, dia berbaik sangka. Mengapa dia miskin? Pada orang fakir, ya, bahkan kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lain, termasuknya kita pernah bahas kenapa nyamuk yang begitu terlihat hina diciptakan oleh Allah. Nah, maka orang tersebut berbaik sangka terhadap makhluk yang katanya rendah itu, gitu ya. Beda dengan orang-orang kafir yang menganggap remeh terhadap ciptaan Allah yang dianggap rendah itu. Jadi golongan yang kedua adalah satu, tandanya dia selalu memberikan contoh yang terbaik kepada manusia yang lain. Kalau kita lihat ada di kampung ini, oh dia mah selalu berbuat baik, orangnya dermawan, gitu kan, dan selalu menganggap husnudzon terhadap ciptaan-ciptaan Allah, berarti dia termasuk golongan yang kedua. Walisalisi, dan bagi golongan yang ketiga salasu alamatin, ada 3 tanda. Apa itu golongan yang ketiga? May ya'budullaha ala sabilil hubbi, orang yang menyembah kepada Allah karena rasa cinta. Nah, seperti apa orang yang menyembah atau beribadah kepada Allah karena rasa cinta? Awaluha yu'ti ma yuhibbuhu, tanda yang pertama adalah dia selalu memberi apa yang dia cintai. Apa contohnya? Wa ma yu'ijju alaihi liyanal birra, dan apa yang ia muliakan untuk memperoleh kebaikan. Apa? Kalau kita boleh contohkan, misalnya
Kayak contoh, kita punya di rumah baju bagus. Ya ini contoh gampangnya. Kita seneng banget ini sama baju. Kalau mau kemana-mana nih baju selalu dipakai. Karena ini baju andalan. Kan suka kita punya tuh. Kalau mau jalan-jalan bajunya ini. Kalau mau sholat bajunya ini. Kalau mau sholat Jumat beda tuh. Ya, bajunya ini. Kalau mau hari raya Idul Fitri bajunya ini. Tuh, ini contoh kecil. Kita suka dengan barang tersebut. Tapi pada akhirnya ada orang yang membutuhkan ya dengan yang kita cintai atau yang kita sukai. Maka dengan tidak memikir-mikir kita langsung berikan apa yang kita sukai gitu. Barang yang kita sukai ya punya tadi. Kemudian kita misalnya ingin berbagi, kita punyanya emas misalnya di rumah. Kelihatannya berbagi indah amat, tapi saya cuman punya emas, duitnya lagi nggak punya, punyanya emas. Akhirnya dia apa? Datang ke toko emas, dijualah emas itu, kemudian dia berikan kepada orang yang membutuhkan berupa uang, materi atau berupa makanan, begitu kan? Tuh, itu namanya, ini seperti halnya Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar Siddiq itu satu riwayat mengatakan seluruh hartanya diberikan untuk perjuangan Islam gitu. Seluruh hartanya, bukan sebagian lagi, seluruh. Coba, untuk perjuangan Islam. Begitu juga Khadijah, Sayyidatuna Khadijah, memberikan hartanya semuanya untuk memperjuangkan Islam gitu, membiayai peperangan dalam Islam diantaranya. Tuh, nggak tanggung-tanggung habis hartanya buat pembelaan Islam. Tapi kan Allah Maha tahu pada hambanya. Oh, ini nih yang tidak segan-segan, Allah berikan kembali, dikembalikan. Bahkan pengembaliannya lebih banyak dari yang dia berikan. Tuh, berarti ini tahapan orang menyembah kepada Allah dengan rasa cinta. Nah, maka kita pernah dengar siapa? Robiatul Adawiyah juga begitu. Setelah dia kaya, setelah dia mendapati kedudukan yang mulia gitu ya, dia tinggalkan semua ya, dia tinggalkan. Kalau kayak sekarang mah yang gampang, kita punya motor bagus misalnya ya. Nah, siapa di sini yang punya motor bagus? Nggak ada ya? Nah, motornya pada butut semua yang di sini. Misalnya kita punya motor bagus, ngelihat gurunya motornya butut, aduh, ngelihat ustadz nih nggak tega amat. Udahlah, akhirnya datang ke rumah ustadznya. Ustadz, nih Ampura, kelihatannya motor ustadz mogok melulu ya. Iya, kelihatannya buat dakwah mengganggu. Nih saya punya motor buat dakwah ustadz, gitu kan? Pakai aja ustadz, saya hibahkan untuk ustadz. Wih, ini bukan kode ya, ini bukan kode. Lagian nggak mungkin kalian mah nggak punya. Yang punya yang kayak ustadz semua, yang kalau jalan kadang-kadang mogok. Kalau perjalanan jauh ya, ini bukan kode, tapi memang nyatanya begitu ya. Jadi dia membela apa yang dia miliki, apa yang dia punya, dia hibahkan untuk dakwah Islam. Tuh, nih berarti dia menyembah Allah karena cinta. Jadi ada tahapan-tahapannya. Waduh Ustadz, saya makanya yang begitu berat Ustadz, saya malah yang bagian yang pertama aja lah. Ya nggak apa-apa, ini sudah pilihan. Life is choice, hidup adalah pilihan, begitu kan? Mau pilih golongan yang pertama boleh, golongan yang kedua juga lebih baik, golongan yang ketiga super baik, sangat baik. Nah itu, jadi tandanya yang pertama
golongan yang ketiga karena cinta ini adalah ia memberikan apa yang dia cintai. Nah, bukan berbagi pacar, bukan ya. Nggak bisa. Ya. Berbagi pacar dia oper pacarnya. Ini kan saya punya kekasih nih, kata si Sonic. Jai mau nggak nih saya oper sama ente, kan saya cinta sama Allah. Gitu dia oper sama dia. Saya sudah kangen untuk kamu. Waduh. Saya bahagia. Segitu. Ya itu mah salah kaprah. Salah kaprah. Buat orang bahagia itu ada pahala. Bahagia itu berpahala. Kalau motor oper kredit masih ada pantasnya ya. Nah, kalau pacar dia oper. Manusia kan nggak ada harga dirinya. Kemudian yang kedua, wala yubali ba'da ayardha rabbuhu. Nah, ia tidak mementingkan atau dia tidak menganggap sesuatu yang penting setelah ia mendapatkan keridhaan Allah. Maksudnya sebagaimana firman Allah yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbuna. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kalian memberi apa-apa atau sebagian daripada apa yang kalian cintai. Tuh, ini dalil Al-Quran, surah Al-Imran ayat 92. Tuh, ya, jadi kalau kalian ingin mendapati kebaikan, maka kalian harus memberikan apa yang kalian cintai, tentu beberapa berbentuk barang atau materi, gitu ya. Bahkan ini satu riwayat mengatakan minnya itu lil mu'di, jadi maknanya sebagian, bukan dari. Jadi artinya kita bisa terjemahkan begini: tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kalian memberi sebagian, ya, bukan semua, sebagian sesuatu yang kalian cintai. Itu kalau Abu Bakar Siddiq semuanya, saking cintanya kepada Allah. Tapi dengan dia memberikan sebagian hartanya juga sudah termasuk menyembah kepada Allahnya dengan rasa cinta, gitu ya. Tidak mesti harus semua. Pada akhirnya yang begini akhirnya menjadi apa? Menjadi dalil pamungkas untuk oknum-oknum tertentu. Pernah soalnya saya dulu waktu saya diajak menjadi apa itu namanya itu gerakan apa itu Islam, itu ya, saya pernah diajak menjadi salah satu anggota mereka ya. Ini saya disuruh menginfakkan sebagian harta, gitu. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh, tapi rupanya yang begini ini kalau kita tidak pahami tafsirnya, kita juga akhirnya disesatkan oleh orang atau oleh oknum tertentu. Ya. Waktu itu saya punya gaji nggak jelas, cuman jadi guru bahasa Inggris. Gajinya nggak ada gaji, bahkan dihitung-hitung pendapatan saya satu bulan 500.000. Nah, 500.000 masa saya suruh ngeluarin semua? Coba 500.000 saya dapat apa? Dapat kebaikan kata dia. Kamu dapat apa? Saya kenyang. Nah, makannya, bayar utangnya gimana, gitu kan? Ini akibat kita menerjemahkan ayat ini dengan tidak hati-hati, ya. Mimma itu sebagian, bukan semuanya, tapi mereka menerjemahkannya gitu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kalian memberikan sesuatu yang kalian cintai, begitu. Tidak ada sebagian. Nah, cuman diartikannya dari sesuatu yang kalian cintai. Jadi minnya itu bukan
min lil bu'di, tapi minnya itu makna min biasa gitu. Jadi sampai segitunya tuh. Jadi ilmu nahu masuk nih. Ya. Minnya min lil bu'di. Kalau min lil bu'di itu artinya sebagian. Jadi nanti banyak min itu bisa artinya min lil ibtida, dari berarti. Ada min lil bayan, berarti artinya berupa. Begitu. Ya. Tuh, makanya pentingnya kita ngaji ilmu nahu, ya. Wasaniha, dan yang tanda yang kedua adalah ya'malu bi sakhatin nafsihi ka'amalil birri. Ia beramal disebabkan karena tidak senang terhadap dirinya. Beramal disebabkan tidak senang terhadap dirinya. Dalam hal tidak senang terhadap dirinya adalah ka'amalil birri, seperti perbuatan-perbuatan kebaikan. Maksudnya dia tidak menganggap perbuatan kebaikannya adalah sesuatu yang baik baginya. Gitu. Artinya dia selalu menganggap begini, apa yang dilakukan yang baik dia anggap kayaknya saya berbuat kejelekan, begitu. Padahal berbuat baik, tapi dia tidak menganggap perbuatan itu baik. Dia anggap itu adalah kejelekan. Gitu. Supaya apa? Supaya dirinya tidak merasa bangga, supaya dirinya merasa tidak berbuat kebaikan. Begitu. Loh, orang kalau cinta sama Allah itu sampai segitunya. Setiap dia berbuat baik dia lupa. Dia lupa kalau dia sudah berbagi misalnya, lupa langsung. Nah. Ya. Jadi langsung lupa itu. Kalau dia misalnya bersedekah langsung lupa. Dia bersedekah nih, udah lupa. Dia nggak akan ingat. Ya, ini mah disebutin di masjid. Gitu ya. Bapak anu telah menyumbang anu, begitu kan. Al-Fatihah. Makanya banyak orang bilang, ya kalau kita ada nyumbang mau udah sebut aja hamba Allah gitu. Begitu ada yang nyebut di sebelahnya disebutin namanya. Bapak anu telah menyumbang 1 juta, gitu kan. Kata di sebelahnya, ente mah disebutin namanya, nyumbang 1 juta katanya. Saya aja menyumbang 2 juta pakai hamba Allah. Apa namanya? Ntar bunyinya yang itu tuh, yang lagu. Siapa yang salah katanya. Dua-duanya salah. Yang satu disebutin karena memang mungkin untuk catatan, ya kan. Yang satunya nggak mau disebutin tapi dia ngebilangin. Nggak jelas mana yang benar. Ya enggak. Jadi intinya dia berbuat kebaikan, dia lupa dengan apa yang dia perbuat. Wala yahtamu bihi ba'da ayyarda rabbuhu, dan ia tidak mengakhiri dengan perbuatan kebaikannya itu setelah Allah meridhoi perbuatannya, gitu ya. Jadi intinya dia beramal kebaikan, cuman dia merasa berbuat kesalahan, begitu ya. Seperti itu. Karena fal birru mardhatun li rabbi, karena perbuatan kebaikan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan. Wa maskhatatun li syaitani, dan sesuatu yang dibenci oleh setan. Gitu kan? Benar kan, perbuatan baik mah sesuatu yang disukai oleh Allah dan dibenci oleh setan. Kama fil hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis, a'udzubillahi min jahdil balai. Saya berlindung kepada Allah
dari melakukan sebuah musibah, illa bala'an bihi ala'u, terkecuali bala dalamnya adalah satu. Di dalamnya terdapat alaib. Ya, terkecuali musibah yang di dalamnya terdapat kemuliaan, gitu. Ay aluhun munazzalatun indallahi, yaitu kemuliaan yang diturunkan di sisi Allah. Wasalisuha yakunu fi jamil halati ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Dan tanda yang ketiga adalah ia berada fi jami'il halati, di dalam seluruh tindakannya merasa bersama Tuhannya, gitu. Jadi tanda yang ketiga, dia merasa selalu bersama Tuhannya. Fi amrihi, di dalam perintah Allah, wa nahyihi, dan larangan Allah. Artinya fala yakunu mukhalifan lidzalika. Artinya ia tidak melakukan menyalahi terhadap perintah Allah ataupun larangan Allah, begitu ya. Jadi tanda yang ketiga itu. Nah, maka kita simpulkan golongan yang pertama ada tiga tanda. Golongan yang pertama ada tiga tanda. Pertama, tandanya ia menganggap rendah dirinya. Kedua, ia menganggap sedikit kebaikannya. Yang ketiga, ia menganggap banyak kesalahannya atau keburukannya. Kemudian golongan yang kedua ada tiga tanda. Tanda yang pertama, ia selalu membuat teladan yang baik untuk segala bentuk tindakannya, sehingga banyak orang yang mengikuti atau meneladani tindakan-tindakannya. Kemudian kedua, ia menjadi orang yang paling dermawan dengan hartanya. Kemudian yang ketiga, ia selalu berbaik sangka terhadap makhluk Allah. Kemudian yang golongan yang ketiga ada tiga tanda. Tanda yang pertama, ia selalu memberi apa yang ia cintai, ya, dan tidak menganggap penting sesuatu itu setelah Allah meridhoinya, ya. Kemudian tanda yang kedua, ia beramal kebaikan, ya, tapi dia merasa tidak menganggap kebaikan itu ada, ya, setelah Allah meridhoi kebaikannya, gitu ya. Kemudian tanda yang ketiga, ia selalu di dalam tindakannya merasa selalu bersama Tuhannya, di dalam perintah Allah dan larangan Allah. Dalam hal ini dia tidak menyalahi perintah Allah dan larangan Allah, ya. Wal maqalatu salisatu wallahu a'lam bishawab.